Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Pernahkah kalian membayangkan seekor hiu yang ukurannya bisa menyaingi bus sekolah? Bukan? Ini bukan adegan dari film fiksi ilmiah. Tapi ini adalah kenyataan dari masa lalu bumi kita. Hari ini, kita akan menyelam jauh ke dalam samudera waktu untuk bertemu dengan predator puncak terbesar yang pernah ada, Megalodon. Siap untuk petualangan yang mendebarkan ini? Ayo kita mulai! Megalodon, yang namanya berarti gigi besar, adalah penguasa lautan purba yang hidup sekitar 23 hingga 3,6 juta tahun yang lalu. Ukurannya benar-benar luar biasa. Bayangkan seekor hiu yang panjangnya bisa mencapai 18 hingga 20 meter, 3 kali lebih panjang dari hiu putih besar modern. Beratnya diperkirakan bisa mencapai 50 hingga 60 ton. Dengan ukuran sebesar itu, Megalodon adalah predator alfa di ekosistemnya, tidak ada yang berani melawannya. Bagaimana kita bisa tahu semua ini? Jawabannya terletak pada fosil-fosil yang mereka tinggalkan, terutama gigi mereka yang ikonik. Gigi Megalodon adalah fosil yang paling umum ditemukan. Ukurannya bisa mencapai lebih dari 18 cm, sebesar telapak tangan orang dewasa. Gigi ini ditemukan di seluruh dunia, dari Amerika hingga Eropa, Afrika, dan bahkan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Megalodon adalah spesies kosmopolitan yang mendominasi lautan di seluruh planet. Selain gigi, para ilmuwan juga menemukan beberapa fosil vertebra atau tulang belakang Megalodon. Meskipun kerangka lengkapnya belum pernah ditemukan karena terbuat dari tulang rawan yang sulit menjadi fosil, penemuan vertebra ini sangat penting. Dari ukuran tulang belakang inilah para ahli dapat merekonstruksi dan memperkirakan ukuran tubuh Megalodon yang sebenarnya, memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang betapa raksasanya hewan ini. Sekarang, pertanyaan yang paling sering muncul, apakah Megalodon masih hidup? Apakah ada kemungkinan ia tertangkap kamera? Nah, ini adalah topik yang sangat menarik dan sering menjadi bahan perdebatan. Banyak video dan foto di internet yang mengklaim menunjukkan penampakan Megalodon. Namun, setelah dianalisis oleh para ahli, sebagian besar bukti tersebut ternyata adalah kesalahan identifikasi, seperti hiu paus, hiu penjemur, atau bahkan hoax yang sengaja dibuat. Misalnya, ada sebuah foto terkenal dari tahun 1940-an yang menunjukkan sirip hiu raksasa di belakang kapal selam. Foto ini sering digunakan sebagai bukti keberadaan Megalodon. Namun, setelah diteliti, foto tersebut terbukti merupakan hasil manipulasi digital. Begitu pula dengan video-video lain yang seringkali memiliki kualitas rendah dan tidak bisa diverifikasi. Sampai saat ini, tidak ada satupun bukti ilmiah yang kredibel yang menunjukkan bahwa Megalodon masih berenang di lautan kita. Para ilmuwan setuju bahwa mereka telah punah jutaan tahun yang lalu. Lalu, bagaimana kehidupan Megalodon sehari-hari? Sebagai predator puncak, makanannya tentu saja adalah hewan-hewan besar di lautan. Mangsa utamanya termasuk paus purba, lumba-lumba, anjing laut, dan penyu raksasa. Para ilmuwan menemukan bukti ini dari fosil tulang paus yang memiliki bekas gigitan raksasa yang polanya cocok sekali dengan gigi Megalodon. Kekuatan gigitan mereka diperkirakan menjadi salah satu yang terkuat di kerajaan hewan, mampu menghancurkan tulang mangsanya dengan mudah. Mereka tidak hanya mengandalkan ukuran dan kekuatan, Megalodon juga pemburu yang cerdas. Diperkirakan mereka menggunakan strategi berburu yang brutal, seperti menabrak mangsanya dari bawah dengan kecepatan tinggi untuk melumpuhkannya, atau langsung merobek sirip mangsanya agar tidak bisa melarikan diri. Mereka adalah mesin pembunuh yang sangat efisien. Megalodon hidup di lautan hangat di seluruh dunia. Fosil mereka ditemukan di perairan yang dulunya merupakan lautan dangkal yang hangat dan kaya akan kehidupan laut. Ini adalah habitat yang sempurna bagi mereka, menyediakan banyak mangsa dan kondisi yang ideal untuk berkembang biak. Diperkirakan, area pembibitan atau tempat Megalodon mudah tumbuh berada di perairan pesisir yang lebih terlindungi, di mana mereka bisa tumbuh dengan aman sebelum menjelajah ke lautan terbuka. Penemuan area pembibitan ini, seperti yang ditemukan di Panama, memberikan wawasan baru tentang siklus hidup Megalodon. Sama seperti hiu modern, Megalodon melahirkan anak-anaknya secara hidup, bukan bertelur. Bayi Megalodon saat lahir saja sudah berukuran raksasa, diperkirakan panjangnya sekitar 2 meter. Ukuran ini sudah cukup besar untuk melindungi mereka dari sebagian besar predator, memastikan kelangsungan hidup spesies mereka. Lalu, mengapa makhluk sekuat dan sedominan Megalodon bisa punah? Ada beberapa teori utama. Salah satu yang paling kuat adalah perubahan iklim global.
Sekitar 3 juta tahun yang lalu, bumi mulai memasuki zaman es. Suhu laut menurun secara drastis. Sebagai hewan yang menyukai perairan hangat, Megalodon kesulitan beradaptasi. Penurunan suhu ini juga menyebabkan perubahan besar pada ekosistem laut. Selain itu, sumber makanan utama mereka, yaitu paus berukuran sedang, mulai berevolusi. Beberapa spesies paus pindah ke perairan kutub yang lebih dingin, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Megalodon. Spesies paus lain yang tersisa menjadi lebih besar dan lebih cepat, seperti nenek moyang paus biru dan paus sirip modern, membuatnya menjadi mangsa yang lebih sulit ditangkap. Faktor lainnya adalah munculnya pesaing baru. Hiu putih besar modern dan paus pembunuh atau orke mulai muncul dan berevolusi pada saat yang sama. Mereka lebih kecil, lebih lincah, dan mungkin berburu dalam kelompok. Mereka bersaing dengan Megalodon muda untuk mendapatkan makanan yang lebih kecil, memberikan tekanan tambahan pada populasi Megalodon yang sudah menurun. Kombinasi dari pendinginan lautan, hilangnya sumber makanan, dan persaingan dari predator baru kemungkinan besar menjadi penyebab utama kepunahan sang raja lautan ini. Meskipun Megalodon telah lama punah, warisannya tetap hidup. Ia adalah pengingat yang kuat tentang betapa dinamisnya kehidupan di planet kita dan bagaimana bahkan predator terkuat sekalipun bisa takluk oleh perubahan lingkungan. Mempelajari Megalodon tidak hanya memberi kita gambaran tentang masa lalu yang menakjubkan, tetapi juga pelajaran penting tentang kerapuhan ekosistem dan pentingnya adaptasi. Megalodon akan selalu menjadi ikon dari kekuatan alam purba, sebuah legenda laut yang terus memikat imajinasi kita. Setiap kali kita menemukan fosil giginya, kita seolah memegang sepotong sejarah dari dunia yang sangat berbeda dari dunia kita sekarang. Sebuah dunia yang diperintah oleh sang gigi besar. Itulah tadi perjalanan kita menelusuri kehidupan, penemuan, dan misteri di balik Megalodon. Makhluk yang luar biasa, bukan? Meskipun kita tidak akan pernah melihatnya secara langsung, fosil dan ilmu pengetahuan telah membantu kita untuk menghidupkannya kembali dalam pikiran kita. Apa pendapat kalian? Apakah kalian percaya ada kemungkinan kecil mereka masih bersembunyi di kedalaman laut yang belum terjamah? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Banyak yang bertanya, gimana sih para ilmuwan bisa tahu tentang Megalodon kalau hewan ini udah punah jutaan tahun lalu? Jawabannya ada pada penemuan fosilnya. Penemuan paling umum dari Megalodon bukanlah tulang belulang lengkap, melainkan giginya. Gigi Megalodon ini luar biasa besar, bisa mencapai panjang lebih dari 18 cm, setara dengan panjang telapak tangan orang dewasa. Gigi-gigi raksasa inilah yang pertama kali membuat para ilmuwan sadar bahwa pernah ada predator laut yang ukurannya jauh melampaui hiu putih besar modern. Gigi-gigi ini ditemukan di berbagai belahan dunia, dari dasar laut di lepas pantai Amerika Utara, Eropa, hingga di daratan seperti di Australia dan bahkan Indonesia. Ini membuktikan bahwa Megalodon adalah penguasa lautan global pada masanya. Selain gigi, para paleontolog juga kadang-kadang menemukan fosil tulang belakangnya yang disebut centra. Meskipun jarang, penemuan beberapa rangkaian tulang belakang ini membantu ilmuwan memperkirakan ukuran dan bentuk tubuh Megalodon dengan lebih akurat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin heboh. Benarkah Megalodon pernah tertangkap kamera? Ini adalah pertanyaan yang sering banget muncul, terutama setelah banyak film dan acara TV yang mengangkat topik ini. Jawabannya, sayangnya, adalah tidak. Sampai saat ini, tidak ada satupun bukti video atau foto yang otentik dan terverifikasi secara ilmiah yang menunjukkan Megalodon masih hidup. Banyak video yang beredar di internet seringkali merupakan hasil editan, rekaman hiu jenis lain yang diperbesar, atau bagian dari film fiksi. Para ilmuwan sangat yakin Megalodon sudah punah. Kenapa? Karena jika predator sebesar itu masih ada, kita pasti akan menemukan jejaknya. Misalnya, bangkai paus besar yang terdampar dengan bekas gigitan raksasa, atau bahkan penampakan langsung oleh kapal selam penelitian yang menjelajahi laut dalam. Lautan memang luas dan misterius, tapi predator puncak sebesar Megalodon akan meninggalkan jejak yang sangat jelas di ekosistem. Jadi, meskipun ide tentang Megalodon yang masih bersembunyi di kedalaman laut itu sangat menarik, secara ilmiah itu hampir tidak mungkin. Lalu, bagaimana dengan penemuan tulang belulangnya? Seperti yang tadi saya sebutkan, kerangka Megalodon yang lengkap belum pernah ditemukan. Ini karena kerangka hiu sebagian besar terbuat dari tulang rawan, bukan tulang sejati seperti mamalia. Tulang rawan sangat sulit untuk menjadi fosil, makanya, yang paling banyak kita temukan adalah gigi dan beberapa bagian tulang belakangnya yang lebih keras.
Dari potongan-potongan fosil inilah para ilmuwan merekonstruksi seperti apa rupa Megalodon. Mereka membandingkan fosil ini dengan kerangka hiu putih besar modern yang diyakini sebagai kerabat terdekatnya untuk membuat perkiraan ukuran dan bentuk tubuhnya. Sekarang, mari kita bayangkan bagaimana kehidupan seekor Megalodon jutaan tahun yang lalu. Hiu ini hidup pada era Miosen hingga Pliosen, sekitar 23 hingga 3,6 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, lautan jauh lebih hangat dan penuh dengan kehidupan laut berukuran besar, seperti paus purba, lumba-lumba raksasa, dan penyu besar. Ini adalah sumber makanan yang sempurna untuk predator super seperti Megalodon. Dengan ukurannya yang masif dan gigitan yang luar biasa kuat, Megalodon berada di puncak rantai makanan tanpa predator alami. Megalodon adalah pemburu yang aktif. Ilmuwan percaya ia menggunakan strategi berburu yang mirip dengan hiu putih besar, yaitu menyergap mangsanya dari bawah. Tapi bedanya, karena ukurannya yang super besar, Megalodon mungkin tidak perlu melompat keluar dari air. Ia bisa dengan mudah menabrak dan melumpuhkan paus purba dengan kekuatan gigitannya yang mampu menghancurkan tulang. Bukti dari fosil tulang paus yang ditemukan dengan bekas gigitan Megalodon mendukung teori ini, di mana tepatnya letak habitat Megalodon. Fosilnya ditemukan di seluruh dunia, menunjukkan bahwa hiu ini menyebar luas di lautan hangat dan sedang. Mereka mungkin lebih suka perairan pesisir yang relatif dangkal di mana mangsa besar seperti paus sering berkumpul. Area seperti ini menyediakan banyak makanan dan mungkin juga berfungsi sebagai area pembibitan bagi anak-anak Megalodon. Jadi, bayangkan saja, jutaan tahun lalu, perairan yang sekarang kita kenal mungkin pernah menjadi arena berburu bagi predator raksasa ini. Terakhir, bagaimana cara Megalodon berkembang biak? Ini adalah salah satu misteri terbesar karena kita belum punya banyak bukti fosil. Namun, dengan melihat hiu modern, kita bisa membuat beberapa perkiraan. Kemungkinan besar, Megalodon melahirkan anak-anaknya hidup-hidup, sama seperti banyak spesies hiu saat ini. Dan anak-anak Megalodon ini tidak kecil. Saat lahir, mereka diperkirakan sudah memiliki panjang sekitar 2 meter, lebih besar dari kebanyakan manusia dewasa. Ukuran besar saat lahir ini memberi mereka keuntungan untuk bertahan hidup dari predator lain. Para ilmuwan juga percaya bahwa ada area pembibitan khusus di mana Megalodon betina akan melahirkan. Area ini biasanya perairan yang lebih hangat dan dangkal, yang kaya akan makanan berukuran kecil dan sedang, serta memberikan perlindungan bagi bayi-bayi hiu dari predator yang lebih besar, termasuk dari Megalodon dewasa lainnya. Penemuan banyak gigi Megalodon berukuran kecil di lokasi-lokasi tertentu, seperti di Panama dan Spanyol, memperkuat teori tentang adanya area pembibitan ini. Jadi, dari fosil gigi raksasa hingga rekonstruksi kehidupannya sebagai raja lautan, kisah Megalodon adalah pengingat betapa luar biasanya kehidupan di planet kita jutaan tahun yang lalu. Meskipun ia sudah lama punah, pesonanya tidak akan pernah pudar. Kita mulai dari penemuan fosilnya. Gimana sih para ilmuwan bisa tahu ada makhluk sebesar ini pernah hidup di lautan kita? Jawabannya ada pada gigi-giginya. Gigi Megalodon adalah fosil yang paling umum ditemukan. Bentuknya segitiga, tebal, dan ukurannya bisa lebih besar dari telapak tangan orang dewasa. Bayangin aja, beberapa spesimen giginya punya panjang lebih dari 18 cm. Gigi-gigi ini ditemukan tersebar di seluruh dunia, dari perairan dangkal di lepas pantai Amerika hingga dasar laut dalam di Samudra Pasifik. Penemuan gigi inilah yang pertama kali memberikan petunjuk kepada para ahli paleontologi di abad ke-17 bahwa pernah ada hiu dengan ukuran yang jauh melampaui hiu putih besar modern. Awalnya, mereka bahkan mengira itu adalah fosil lidah naga atau ular raksasa. Loh, keren banget kan imajinasinya? Selain gigi, fosil lain yang sangat langka tapi super penting adalah tulang punggung atau vertebra Megalodon. Kenapa langka? Karena kerangka hiu sebagian besar terbuat dari tulang rawan, bukan tulang sejati seperti kita. Tulang rawan sangat sulit untuk menjadi fosil, tapi untungnya beberapa vertebra Megalodon berhasil mengeras dan terawetkan. Salah satu penemuan paling fenomenal terjadi di Belgia pada tahun 1860-an, di mana serangkaian vertebra Megalodon ditemukan dalam kondisi yang cukup baik. Dari rangkaian tulang punggung inilah para ilmuwan bisa mulai merekonstruksi ukuran tubuh Megalodon secara lebih akurat, bukan cuma berdasarkan giginya. Penemuan ini seperti menemukan potongan puzzle yang hilang dan langsung mengubah pemahaman kita tentang skala ukuran predator puncak ini. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling sering bikin penasaran.
apakah Megalodon pernah tertangkap kamera? Jawaban singkatnya, sampai detik ini, belum ada bukti video atau foto yang otentik dan terverifikasi secara ilmiah yang menunjukkan Megalodon masih hidup. Banyak banget video di internet yang mengklaim merekam penampakan Megalodon. Biasanya video itu menampilkan bayangan besar di bawah kapal, atau sirip raksasa yang membelah permukaan air. Tapi setelah dianalisis lebih lanjut oleh para ahli, kebanyakan video tersebut terbukti sebagai hoax. Salah identifikasi misalnya itu sebenarnya hiu paus atau sekumpulan lumba-lumba atau sengaja dibuat untuk mencari sensasi. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah program dokumenter fiksi di salah satu stasiun TV yang dibuat seolah-olah nyata. Program itu sukses besar dan bikin banyak orang percaya Megalodon masih ada, padahal isinya murni rekayasa. Jadi, kita harus selalu kritis ya sama informasi yang kita lihat. Lalu, bagaimana dengan penemuan tulang belulangnya? Seperti yang tadi udah disinggung, kerangka Megalodon itu mayoritas tulang rawan. Artinya, kita hampir tidak akan pernah menemukan fosil kerangka Megalodon yang utuh seperti kita menemukan fosil T-Rex. Tulang rawan akan membusuk dengan cepat setelah hewan itu mati. Yang tersisa dan bisa menjadi fosil hanyalah bagian-bagian yang lebih keras, yaitu gigi dan beberapa bagian vertebra yang mengalami kalsifikasi atau pengerasan. Jadi, kalau ada berita yang bilang kerangka utuh Megalodon ditemukan, kemungkinan besar itu tidak akurat. Para ilmuwan merekonstruksi bentuk tubuh Megalodon dengan membandingkan proporsi gigi dan vertebra yang ditemukan dengan kerangka hiu modern yang masih berkerabat dekat, seperti hiu putih besar. Ini adalah pekerjaan detektif paleontologi yang sangat rumit dan menarik. Mari kita bayangkan sejenak tentang kehidupan Megalodon. Gimana sih rasanya jadi predator puncak di lautan jutaan tahun yang lalu? Megalodon hidup di era Miosen dan Pliosen, sekitar 23 hingga 3,6 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, lautan dunia lebih hangat dan dipenuhi dengan mamalia laut berukuran besar seperti paus purba, anjing laut, dan duyung. Merekalah yang menjadi menu utama bagi Megalodon. Dengan ukurannya yang gigantik, Megalodon bisa memangsa hewan sebesar paus sperma modern. Gigitannya diperkirakan menjadi salah satu yang terkuat di antara semua hewan yang pernah hidup, mampu meremukan tulang rusuk paus dengan mudah. Mereka adalah predator penyergap. Kemungkinan besar, Megalodon akan menyerang dari bawah dengan kecepatan tinggi, mengincar sirip atau ekor mangsanya untuk melumpuhkannya sebelum memberikan gigitan fatal. Hidup sebagai Megalodon adalah tentang dominasi total di lautan. Di mana saja si Megalodon ini hidup? Jawabannya, hampir di seluruh dunia. Fosil gigi Megalodon telah ditemukan di setiap benua kecuali Antartika. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah spesies kosmopolitan yang mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan laut. Mereka lebih menyukai perairan hangat dan sedang. Para ilmuwan percaya bahwa ada area-area tertentu yang menjadi kamar bayi bagi Megalodon. Ini adalah area perairan dangkal, pesisir, dan terlindung di mana Megalodon betina akan melahirkan anak-anaknya. Lokasi seperti Formasi Gatun di Panama dan Formasi Kelver di Maryland, Amerika Serikat, dipenuhi dengan fosil gigi Megalodon yang berukuran kecil. Ini menunjukkan bahwa bayi-bayi Megalodon menghabiskan waktu di perairan yang lebih aman ini, terlindung dari predator lain dan bahkan dari Megalodon dewasa yang kanibal sambil memangsa ikan-ikan kecil dan penyu sebelum mereka cukup besar untuk berburu di laut lepas. Ngomong-ngomong soal bayi, bagaimana cara Megalodon berkembang biak? Berdasarkan studi terhadap kerabat modernnya, para ilmuwan meyakini bahwa Megalodon bersifat ovovivipar. Artinya, telur menetas di dalam tubuh induknya, dan kemudian induknya akan melahirkan bayi-bayi hiu yang sudah hidup. Dan yang lebih mengerikan lagi, ada bukti kuat yang menunjukkan adanya praktik kanibalisme di dalam rahim. Jadi, embrio yang menetas lebih dulu akan memakan saudara-saudaranya yang belum menetas atau lebih lemah. Fenomena ini disebut oophagy. Ini adalah strategi bertahan hidup yang brutal tapi efektif, memastikan bahwa hanya bayi terkuat dan terbesar yang akan lahir. Saat lahir, bayi Megalodon sudah berukuran raksasa, diperkirakan panjangnya bisa mencapai 2 meter. Ukuran ini setara dengan ukuran hiu putih dewasa. Ini memberi mereka keuntungan besar untuk bertahan hidup sejak detik pertama mereka lahir ke dunia yang keras. Pertanyaan besarnya, kenapa makhluk sekuat dan sedominan Megalodon bisa punah? Kepunahan mereka adalah topik perdebatan yang menarik. Ada beberapa faktor yang kemungkinan besar berkontribusi. Salah satunya adalah perubahan iklim. Sekitar 3 juta tahun yang lalu, bumi memasuki periode pendinginan global yang memicu zaman es.
suhu laut menurun drastis, terutama di wilayah kutub. Ini menyebabkan area perairan hangat yang menjadi habitat favorit Megalodon menyusut. Selain itu, turunnya permukaan laut juga menghilangkan banyak area pesisir dangkal yang berfungsi sebagai tempat berkembang biak mereka. Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah persaingan dan menipisnya sumber makanan. Pendinginan iklim juga berdampak pada mangsa utama Megalodon. Banyak spesies paus berukuran sedang yang mereka buru mulai beradaptasi dengan pindah ke perairan kutub yang lebih dingin, tempat Megalodon tidak bisa bertahan hidup, atau mereka punah sama sekali. Pada saat yang sama, predator baru yang lebih gesit dan cerdas muncul, seperti nenek moyang paus pembunuh modern atau orca. Predator ini mungkin berburu dalam kelompok dan bisa jadi bersaing dengan Megalodon muda untuk mendapatkan makanan, atau bahkan memangsa anak-anak Megalodon. Kombinasi dari kehilangan habitat, kehilangan sumber makanan utama, dan meningkatnya persaingan akhirnya menjadi akhir dari kekuasaan Megalodon selama jutaan tahun. Mereka tidak bisa beradaptasi cukup cepat dengan dunia yang berubah di sekitar mereka. Jadi, kesimpulannya, meskipun sangat keren untuk membayangkan Megalodon masih bersembunyi di kedalaman laut, semua bukti ilmiah yang kita miliki saat ini dengan kuat menunjukkan bahwa mereka telah punah jutaan tahun yang lalu. Kisah mereka adalah pengingat yang kuat bahwa bahkan predator paling dominan sekalipun tidak kebal terhadap perubahan lingkungan yang drastis. Megalodon bukan sekadar monster laut, tapi bagian penting dari sejarah kehidupan di planet kita. Mempelajari mereka membantu kita memahami bagaimana ekosistem laut berevolusi dan bagaimana kehidupan bisa beradaptasi atau gagal beradaptasi terhadap perubahan.